Pembacaan buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka bab 3. Menuju negeri nenek moyang. Sempit rasanya alam saya, Mak Base, jika saya masih tetap juga di Makassar ini. Ilmu apakah yang akan saya dapat di sini, negeri begini sempit, dunia terbang, akhirat pergi. Biarlah kiranya sempurnakan juga cita-cita ayah bundaku. Lepaslah saya berangkat ke Padang. Kabarnya konon di sana hari ini telah ada sekolah-sekolah agama. Pelajaran akhirat telah diatur dengan sebagus-bagusnya. Apalagi Puncak Singgalang dan Marapi sangat keras seruannya kepadaku rasanya. Saya hendak melihat tanah asalku, tanah tempat ayahku dilahirkan dahulunya. Mak Base, banyak orang memuji-muji negeri Padang. Banyak orang berkata bahwa agama Islam masuk kemari pun dari sana. Lepaslah saya berangkat ke sana, Mak. Lama Mak Base termenung mendengarkan perkataan anak angkatnya itu. Lepaslah, Mak. Jangan Mama bermenung juga. Bagaimana Mama tidak akan bermenung? Bagaimana hati Mama tidak akan berat? Dari kecil engkau kubesarkan, hidup dalam pangkuanku. Rasanya hidup Mama pun tak dapat diceraikan lagi dari hidupmu. Begitu jauh negeri yang akan engkau jelang, belum tentu dan belum pernah diturut. Nah, ibumu saudaraku, ayahmu tuanku. Mama orang miskin, nak, tetapi telah sangat merasa beruntung lantaran bercampur gaul dengan ayah bundamu sekian lamanya. Sekarang, jika engkau pergi, siapakah lagi yang akan kutimang-timang, yang akan Mama junjung tinggi? Dan tentu bila sampai ke sana, tanah Makassar hilang buat selama-lamanya. Itulah, nak, itulah yang Mama rusuhkan. Kalau bukan hendak mencukupkan wasiat ibumu dan cita-cita ayahmu, Mama larang engkau berangkat ke sana. Mama suruh bersekolah atau menuntut ilmu di Makassar saja. Lebih baik kita tekankan perasaan hati, Mak Base, karena tidak akan terdapat selama-lamanya di dunia ini orang yang tiada bersedih hati akan berpisah-pisah kalau mereka telah dipertalikan dengan budi bahasa. Sedangkan berangkat ke Mekah lagi ditangisi orang juga. Tetapi akan dapatkah lantaran kesedihan dan tangis itu perjalanan diundurkan? Tentu tidak, jawab Mak Base. Maka putuslah mufakat mereka bahwa Zainuddin perlu berangkat ke Padang mencari keluarga ayahnya, melihat tanah nenek moyangnya, menambah ilmunya dunia dan akhirat. Dan kelak, dia pun akan kembali juga ke Makassar kalau keadaan mengizinkan. Segala yang diperlukan disiapkan oleh Mak Base buat melepas anaknya. Sebuah kasur, sebuah peti kayu, dan tempat tidur di kapal. Waktu sore pukul 5, kapal akan berlayar. Pukul 9 pagi, ia pergi dahulu ke pusara ayah bundanya di Kampung Jera bersama Mak Base sendiri, laksana meminta izin. Setelah itu, mereka kembali pulang ke rumah. Sehabis makan zuhur, Mak Base mengeluarkan peti kecil simpanan uang itu dari dalam almari seraya berkata kepada Zainuddin, "Terimalah uang ini semuanya. Inilah hakmu, usaha dari ayahmu." "Ai, mengapa Mak Base ini? Uang itu mesti Mama perniagakan sebagai biasa. Yang akan saya bawa hanyalah sekedar ongkos kapal ke Padang. Perniagakanlah uang itu, ambil untungnya tiap-tiap bulan buat belanja Mama dan belanja saya di Padang. Kirimi barang 20 perak atau 15 perak sebulan.
Rumah dan pekarangan yang kecil ini jagalah baik-baik. Pandanglah sebagai hak milik kita berdua. Mana di antara kita yang dahulu menutup mata, itulah yang memberikan waris kepada yang tinggal. Mamak tetap tinggal di Makassar sebab akan kembali ke Bulukumba terlalu sia-sia. Heran tercengang pula Mak Base mendengarkan putusan Zainuddin atas harta benda itu. Tidak disangkanya akan sampai demikian baik budinya. Dari bermula dia telah bermaksud hendak menyerahkan segala harta benda itu. Hari mudanya dibawanya ke Makassar, dan dengan uban yang telah tumbuh, dia hendak pulang ke Bulukumba menemui keluarga yang masih ada dalam keadaan miskin pula. Tetapi putusan Zainuddin keras dan tak dapat dibantah. Pukul 5 sore, kapal akan berlayar menuju Surabaya, Semarang, Jakarta, Bengkulu, dan Padang. Seketika akan berlayar, Mak Base mengantar sampai ke kapal. Mereka bertangis-tangisan karena berat sangka Mak Base bahwa Zainuddin tidak akan bertemu dengan dia lagi. Berhentilah menangis, Mak. Jangan sampai tangis Mamak meragukan saya menempuh lautan yang begini luas. Ingatlah bahwa maksudku amat besar. Saya orang tua, Udin. Hatiku tak dapat kutahan. Apakah derma seorang perempuan selain dari tangis? Apalagi kerap kali hati Mamak berkata, agaknya kita tidak akan bertemu lagi. Cobalah lihat punggungku yang telah bungkuk. Mamak takut kalau keluarga di Padang tak sudi menyambutmu dengan baik. Ah, masa? Itu cuma was-was Mamak saja. Bukankah saya anak pendekar sultan yang sah? Ya, tapi kata orang adat Padang lain. Mamak jangan panjang was-was. Pepatah orang Makassar sudah cukup. Anak laki-laki tak boleh dihiraukan panjang. Hidupnya ialah buat berjuang. Kalau perahunya telah dikayuhnya ke tengah, dia tak boleh surut palang. Meskipun bagaimana besar gelombang. Biarkanlah kemudi patah. Biarkan layar robek. Itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Peluit kapal berbunyi. Pengantar turun, air mata Mak Base masih membasahi pipinya. Dan tidak berapa lama kemudian, rengganglah kapal dari pelabuhan Makassar. Hanya lenso atau sapu tangan saja yang tak berhenti dikibarkan orang. Baik dari darat atau dari laut. Meskipun kapal renggang, Zainuddin masih berdiri melihat pelabuhan. Melihat pengasuhnya yang telah membesarkannya bertahun-tahun, tegak sebagai batu di tepi Anggar, walaupun orang lain telah berangsur pulang. Lama-lama hilanglah pulau Laya-Laya. Ditengoknya ke tepi, jelas nian olehnya rumah tempat dia dilahirkan, sunyi dan sepi, di tepi laut dekat kampung baru. Kemudian itu hilang Galesong. Hilang Gunung Bawah Karaeng, hilang Puncak Lompo Batang, dan Malino telah dilingkungi kabut. Dia pergi ke buritan sebelah lagi. Dilihatnya matahari telah turun ke barat, menyelam ke balik lautan, dan mega merah telah mulai berarak bertatah ratna mutu, menikam layaknya di tepi langit di timur dan di barat. Sebentar lagi, warna merah itu dikalahkan oleh bala tentara malam. Dari jauh masih kelihatan lampu-lampu di pelabuhan Makassar. Di antara ada dengan tidak, laksana perayaan anak bidadari. Bayangannya memukul ke atas permukaan laut. Hilang kebesaran sang surya, maka dari balik puncak Lompo Batang yang antara ada dengan tidak itu, terbitlah bulan 15 hari menerangi seluruh alam, memberikan cahaya bagi kota Makassar yang indah, kota yang penuh dengan riwayat dan sejarah.
tempat kebesaran Maharaja Hasanuddin Awalul Islam, Mantirori Agamana, raja yang mula-mula menyiarkan kalimat syahadat di Buta Jumpandang atau Tanah Mengkasar, menerima pusaka dari Datuk Tiro, Datuk Ribandang, dan Datuk Patiman. Ombak putih-putih, ombak datang dari laut, kipas lenso putih, Tanah Mengkasar sudah jauh.